Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya dari Nanda dengan NIM 2024 Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beserta memaparkan hasil makalah saya dan juga laporan hasil wawancara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah saya dengan judul Negara dan Konstitusi. Ada beberapa rumusan masalah yang telah saya buat. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian negara dan juga konstitusi serta tujuan konstitusi yang ditinjau dari pandangan para ahli serta umum. Dan yang kedua yaitu apa saja unsur-unsur yang menjadi syarat terbentuknya suatu negara. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara konstitusi dan juga negara dalam konteks sistem ketatanegaraan-negara. Dan yang keempat yaitu bagaimana perkembangan dan juga perubahan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai dari pengertian negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Menurut Sunarko, seorang ahli tata hukum negara yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi suatu negara. Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu yang dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya. Dan menurut Logeman, seorang ahli hukum yang mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaannya mengatur masyarakat. Selanjutnya yaitu konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat prinsip, aturan, norma, dan juga nilai-nilai dasar yang mengatur dan juga mengorganisasikan pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Pada dasarnya, konstitusi merupakan hukum yang tingkatannya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, tujuan dibentuknya konstitusi yaitu untuk mencapai dan juga mewujudkan tiga tujuan utama yaitu keadilan, ketertiban, dan juga perwujudan nilai ideal, kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan negara oleh para petinggi negara atau the founding of father and mother. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu unsur-unsur terbentuknya negara. Negara merupakan suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan juga kedaulatan. Terbentuknya negara melibatkan 4 unsur tadi yang menjadi dasar bagi eksistensi negara itu sendiri. Yang pertama yaitu ada wilayah atau teritorial. Unsur negara yang memerlukan wilayah atau teritorial yang jelas dan juga diakui sebagai batas-batas kedaulatannya. Wilayah ini dapat berupa daratan, perairan maupun udara. Batasan wilayah yang menjadi krusial untuk penegakan hukum, pengolahan sumber daya alam, dan juga pemeliharaan keamanan nasional. Konsep ini terkait dengan prinsip dominum atau kepemilikan atau juga imperium atau juga kewenangan negara atas wilayahnya. Yang kedua juga ada populasi atau penduduk. Unsur negara pertama dan terpenting adalah keberadaan penduduk atau populasi yang menetap. Mereka bisa terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan juga budaya, namun memiliki kesadaran untuk bersatu menjadi satu kesatuan nasional. Jumlah penduduk yang signifikan dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang beragam dan juga berkontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, diperlukan juga perasaan solidaritas dan identitas bersama yang kuat di antara masyarakat untuk mendukung eksistensi negara itu sendiri. Yang ketiga yaitu adanya pemerintahan atau gubernur. Setiap negara memerlukan pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengurus kepentingan rakyat. Pemerintahan yang efektif menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif untuk menciptakan kedamaian, menegakkan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Struktur pemerintahan yang efisien dan juga birokrasi yang bersih sangat diperlukan untuk menjamin berjalannya fungsi secara optimal. Dan yang terakhir yaitu kedaulatan.
Konsep kedaulatan merupakan unsur vital yang membedakan negara dengan entitas politik lainnya. Kedaulatan negara berarti memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak asing. Kedaulatan terbagi menjadi dua aspek, yaitu kedaulatan internal dan juga kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal yaitu mengatur kewenangan yang menjalin hubungan internasional dengan negara lain, sedangkan kedaulatan internal yaitu kewenangan mengatur urusan di dalam negeri. Pengakuan dari negara lain terhadap pelestarian ini semakin memperkuat keberadaan negara di mata dunia atau di kancah internasional. Untuk ke poin ketiga yaitu hubungan antara negara dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pondasi utama bagi berdirinya suatu negara. Dalam konstitusi termuat norma-norma serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dasar negara seperti Pancasila dalam konteks Indonesia mengandung nilai-nilai ideal yang mencerminkan cita-cita luhur bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam penyusunan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi negara. Dengan demikian, konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk konkret atau operasionalisasi dari dasar negara ke dalam peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan juga mengatur secara hukum. Dalam praktik ketatanegaraan, ketika konstitusi dijalankan dengan benar dan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka secara tidak langsung dasar negara juga sedang diimplementasikan. Sebaliknya, apabila penyelenggaraan konstitusi tidak baik dan tidak tepat, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan negara telah kehilangan arah ideologisnya. Oleh karena itu, penting bagi kita seluruh unsur pemerintahan maupun rakyat maupun juga mahasiswa seperti saya untuk memahami bahwa menjalankan konstitusi sejatinya adalah bentuk nyata dari pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya yaitu nilai kemanusiaan dijabarkan dalam pasal-pasal hak asasi manusia pada pasal 28A sampai 28J. Nilai kerakyatan terlihat dalam sistem demokrasi dan juga pemilu, serta nilai keadilan sosial yang tercermin dalam pasal 38 tentang kesejahteraan. Badan konstitusi berarti mengamalkan Pancasila. Jika penyelenggaraan menyimpang dari konstitusi, maka ideologi bangsa pun ikut melenceng. Pancasila dan konstitusi ibarat akar dan juga batang, saling menyatu dan memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Untuk poin terakhir yaitu terkait dengan konstitusi dan juga perubahan Indonesia. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak pertama kali ditetapkan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami dinamika dan juga perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan sosial, politik, hukum, dan juga tuntutan demokratisasi. Di Indonesia, perubahan konstitusi secara formal terjadi perubahan Indonesia. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak pertama kali ditetapkan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami dinamika dan juga perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan sosial, politik, hukum, dan juga tuntutan demokratisasi. Di Indonesia, perubahan konstitusi secara formal terjadi dalam 4 tahap amandemen yang berlangsung dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Amandemen tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi yang muncul sebagai reaksi terhadap krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir masa Orde Baru. Reaksi tersebut meliputi persoalan politik, ekonomi, hukum, dan juga rendahnya akuntabilitas pemerintahan, sehingga mendorong munculnya tuntutan rakyat untuk melakukan pembaruan secara menyeluruh termasuk dalam aspek ketatanegaraan. Sebelum dilakukannya amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap memiliki beberapa kelemahan mendasar, diantaranya dominasi kekuasaan eksekutif, minimnya jaminan terhadap hak asasi manusia, serta kekaburan dalam mekanisme check and balance antar lembaga negara. Hal ini menyebabkan struktur kekuasaan menjadi sentralistik dan membuka peluang terjadinya praktik otoritarianisme
Dan sebagai solusinya, amandemen dilakukan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraannya yang lebih demokratis, seimbang, dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Beberapa substansi perubahan penting yang muncul pasca amandemen yaitu pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga baru untuk memperkuat kekuasaan kehakiman, memperkuat hak asasi manusia melalui pengaturan lebih rinci dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J, dan yang terakhir yaitu penguatan peran DPR dan DPD serta batasan kekuasaan yang lebih tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan laporan hasil wawancara saya. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti di program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan juga tanggung jawab seorang mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, kritis, dan juga berlandaskan nilai-nilai konstitusional. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini membahas berbagai materi yang sangat penting, seperti judul materi yang saya ambil yaitu Negara dan Konstitusi, yang di dalamnya membahas terkait dengan poin-poin penting seperti pengertian negara dan konstitusi, konsepnya, unsur-unsur terbentuknya negara, serta hubungan antara negara dan konstitusi di Indonesia. Sebagai bentuk pengayaan materi serta penguatan pemahaman terhadap pembelajaran yang telah berlangsung di dalam kelas, kami melaksanakan kegiatan wawancara dengan narasumber yang memiliki pandangan yang cukup baik terkait dengan kehidupan berbangsa dan juga bernegara di dalam lingkup kampus. Adapun topik wawancara yang telah kami angkat merujuk langsung pada rumusan masalah di makalah saya tadi yang telah saya sebutkan semuanya. Untuk membahas pertanyaan yang telah kami layangkan di dalam wawancara dan juga rumusan masalah yang ada di makalah saya, kami melakukan wawancara dengan Kak Sastra selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beliau saya pilih karena dinilai memiliki wawasan yang luas, keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, serta pemahaman yang cukup kuat mengenai isu-isu kebangsaan dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan, khususnya dalam konteks generasi muda di lingkungan kampus. Adapun studi kasusnya, dalam proses wawancara muncul suatu studi kasus yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Bunyinya, meskipun nilai Pancasila telah dijabarkan secara normatif dalam hukum dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Budaya korupsi, ketimpangan sosial, serta lemahnya kesadaran masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Studi kasus ini memberikan refleksi lebih penting dan kritis terhadap realitas sosial politik di Indonesia saat ini, di mana terjadi antara hukum yang ideal dan juga praktik kehidupan berbangsa yang aktual. Oleh karena itu, wawancara ini sangat penting untuk menggali pandangan mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan yang berada di garis terdepan dalam mengawal nilai-nilai dasar negara. Melalui kegiatan wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh perspektif yang lebih nyata dan juga aplikatif mengenai peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana mahasiswa sebagai bagian dari warga negara dapat ikut serta menjaga nilai-nilai dasar negara. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi bagian dari menyampaikan tugas mata kuliah saja, tetapi juga diharapkan untuk memberikan kontribusi serta informasi bagi peningkatan kesadaran konstitusional di kalangan lingkungan kampus mahasiswa.
Adapun tujuan dari terlaksananya wawancara ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta memperoleh informasi yang lebih dalam lagi mengenai penerapan nilai-nilai dasar negara dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini. Adapun topik yang saya angkat yaitu pelaksanaan nilai-nilai dasar negara dalam sistem hukum dan juga ketatanegaraan Indonesia. Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, waktu pada jam 11 lewat 42 menit dan tempatnya yaitu di sekitaran parkiran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Berikut cuplikan hasil dari wawancara saya berserta dengan Kasastra selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini saya sudah bersama dengan Kasastrawan yang merupakan Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah Kak, di sini saya akan menanyakan terkait dengan artikel yang telah saya tulis. Menurut Kakak nih, apakah Kakak merasa bahwa nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar dijalankan dalam aturan dan hukum yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya dilihat daripada peraturan dan hukum yang kemudian berlaku di Indonesia itu sudah diterapkan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi ada beberapa hal yang kemudian menjadi suatu hambatan. Nilai-nilai Pancasila itu tidak mampu diimplementasikan baik secara demokrasi maupun masyarakat Indonesia. Mungkin karena budaya birokrasi kemudian itu korup, mungkin itu ada timpangan antara masyarakat elit dengan masyarakat tertulis dan segala macam, sehingga lewat daripada itu kita lihat bersama banyak sekali yang kemudian secara realita nilai-nilai Pancasila ini tidak bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi menurut saya pribadi, di dalam hukum dan di dalam suatu peraturan yang kemudian berlaku di Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan oleh pemerintah seideal mungkin. Tetapi kita sebagai mahasiswa bertugas untuk mengawal akan hal demikian supaya sesuai dengan koridor dan apa yang dari suatu upaya dan rencana kita untuk menerapkan terkait dengan apa yang dari suatu tujuan daripada nilai-nilai Pancasila itu. Terima kasih kepada Kak Sastra yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan yang sangat bermanfaat. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami dan menghargai peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Terima kasih.